langsung dengan cerita minta dana besar malah itu salingan sih yang dulu. Ada. Ladies first. Sama saja mulai. Ya hasil lah. Baru rangkap ini. Masuk. Assalamualaikum. Buana, apa dia? Dengan dek mau dengan dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 16 Unmas, yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber sekaligus guru SDN 16 Unmas serta calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Muhammad Junaidi SPD dan rekan-rekan guru SDN 16 Unmas yang kami banggakan. Adapun susunan acara pada kegiatan siang hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 16 Unmas, keempat yaitu kegiatan inti penyampaian materi tentang peningkatan kompetensi guru untuk pengelolaan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman melalui budaya positif. Acara kelima yaitu tanya jawab, keenam doa, dan ketujuh penutup. Baik, untuk mengambil barokahnya dari kegiatan ini, marilah sama-sama kita buka kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak dan Ibu guru untuk dimohon untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak Imran SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak narasumber sekaligus calon guru penggerak yang ikut
SDN 16 Burmas Pak Junaidi, Ibu dan Bapak Guru yang saya banggakan, alhamdulillah marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala limpahan rahmat dan anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka melaksanakan kegiatan kita, yaitu peningkatan kompetisi guru. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kaitannya dengan acara kita ya, yaitu pelatihan ini ya, yaitu diseminasi peningkatan kompetisi guru. Jadi ini adalah merupakan wujud daripada SDN 16 yang khususnya kepada kita. Jadi untuk peningkatan mutu pendidikan ini harus guru-gurunya harus siap untuk mendorong pendidikan kita. Alhamdulillah, mari kita ikuti program ini, karena ini adalah merupakan kegiatan atau merupakan teknik atau cara kita untuk peningkatan kompetisi. Mari kita ikuti kompetisi atau pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak tutor kita ya. Jadi maksudnya supaya Bapak Ibu betul-betul mengikuti dan supaya nanti tujuannya adalah untuk kalian itu bisa mengaplikasikan di kelasnya masing-masing. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan acara ini mari kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imran SPD selaku Kepala Sekolah SDN 16 Burmas. Terima kasih kami ucapkan Pak. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi tentang disiplинasi peningkatan kompetensi guru untuk pengelolaan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman melalui budaya positif. Nanti materinya akan langsung disampaikan oleh Bapak narasumber kita sekaligus selaku calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Muhammad Junaidi SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 16 Burmas, Bapak Imran SPD, dan Bapak Ibu Guru yang menyempatkan hadir pada kegiatan ini. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat kita yang berbahagia ini dalam acara diseminasi budaya positif yang dirangkai dengan kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru untuk pengelolaan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman melalui budaya positif. Nah, ini kegiatan kita yang akan kita ikuti hari ini. Nah, selawat serta salam tak lupa kita aturkan ke depan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu Guru, sebelum kita beranjak ke acara, kita melakukan ice breaking dulu.
Nah, kita akan melakukan ice breaking dulu. Saya minta kepada semuanya untuk berdiri. Nah, ini kita akan melakukan ice breaking tepuk waktu. Petunjuknya, kalau saya bilang pagi, secara otomatis kita akan bertepuk satu kali. Terus kalau siang akan bertepuk dua kali. Kalau saya bilang sore akan bertepuk 3 kali. Kalau malam akan bertepuk setengah. Ingat ya, bisa dicoba. Selamat pagi, siang, sore, pagi, siang. Pas sudah pagi satu kali. Kita ulang ya. Pagi, siang, sore, malam. Kan harus setengah. Kalau malam itu setengah. Nggak sampai bertepuk. Bisa kita ulang? Bapak dan Ibu guru. Nah, pagi, sore, pagi, sore, siang, pagi, siang, malam. Nah, berarti kurang konsentrasi, masih ada yang bertepuk ketika bila malam. Kita ulang lagi satu kali. Pagi, siang, sore, malam. Bagus. Ternyata semuanya sudah konsentrasi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, Bapak dan Ibu guru, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita membuat sebuah kesepakatan kelas dulu. Agar acara ini bisa berjalan optimal, mari kita sama-sama membuat kesepakatan kelas bersama. Nah, Pak Guru Andika Rontolain, kira-kira kesepakatan kelas apa yang akan kita sepakati hari ini? Silakan Guru. Kesepakatan kelas. Yang bisa nyanyi dapat amplop. Kesepakatan kelas yang pertama mungkin mengikuti kegiatan ini sepenuhnya dengan hadir tepat waktu. Oke, gitu. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Haji, kira-kira kesepakatan yang akan kita ambil? Ya, jadi kesepakatan kita adalah bagaimana cara mengikuti kegiatan ini dengan penuh hikmat dan mengakhiri dengan penuh hikmat juga. Oke, Itu kesepakatan kita. Selanjutnya, Bu Marida, kira-kira kesepakatan kita? Kesepakatan kita, kalau menurut hemat saya, sebelum mulai belajar kelas itu kita harus mulai dengan membaca ayat-ayat pendek dulu terlebih dahulu untuk membiasakan daripada anak-anak kita sebelum masuk kelas. Terima kasih. Oke. Nah, baik. Dari kesepakatan yang telah disampaikan Bapak Ibu, jadi kita akan menyepakati dalam kegiatan hari ini. Jadi alhamdulillah kita akan hadir, kita telah hadir tepat waktu. Dan bagaimana kita bisa berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab pada kegiatan ini. Yang selanjutnya, ketika ada yang mau bertanya atau keluar harus izin terlebih dahulu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan HP? HP itu dibiarkan atau diherdingkan? Ya? Boleh di silent. Terus di silent. Oke, Bapak Ibu, inilah kesepakatan kelas kita selama mengikuti kegiatan ini. Oke. Bapak dan Ibu guru, jadi adapun tujuan kita dalam kegiatan diseminasi peningkatan kompetensi guru untuk pengelolaan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman melalui budaya positif. Yang pertama di sini tujuan kita yaitu peserta dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan pengelolaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik melalui budaya positif. Nah, selanjutnya di sini diharapkan dapat memahami peran sebagai guru
untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, selanjutnya tujuan kita yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin di sekolah untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum acara ini kita masuk ke bagian inti, saya akan memberikan beberapa pernyataan. Tinggal Bapak Ibu menjawab apakah Bapak Ibu setuju atau tidak. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju. Tidak. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, tolong diingat jawabannya masing-masing ya. Tolong diingat jawabannya masing-masing. Apakah kalian setuju atau tidak dengan pernyataan nomor 1? Oke, Bapak Ibu. Dari pernyataan nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Tulis di kertas yang sudah saya bagikan. Nanti jawaban ini kita akan simpan. Selanjutnya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Pak Haji, setuju atau tidak, Pak Haji? Tidak. Ya, Tidak? nomor 2 tidak, nomor 1 setuju. Pak Ustaz? Apa ini? Pak Ustaz? Setuju di Pernyataan nomor berapa setuju? nomor 2 setuju, nomor 1 tidak. Nomor 2 setuju, nomor 1 tidak. Terus Ibu Suryati bagaimana? Setuju? Nomor 2 setuju, nomor 1 tidak. Nah, selanjutnya nomor 3. Guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju? Oke. Selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Ingat ya, pernyataan-pernyataan ini jawabannya disimpan, nanti akan kita ulas kembali. Apakah jawaban yang kita pilih itu benar atau tidak, sesuai apa tidaknya. Nah, sekarang kita akan mengulas tentang bagaimana kita berpikir. Nah, di sini positif, budaya positif. Ya. Ya. Jadi di lingkungan pendidikan seperti kita yang bergerak di lingkungan pendidikan, budaya positif itu tetap kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi lebih tahu. Itu budaya positif saya untuk pendidikan. Demikian. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau berpendapat? Apa itu budaya positif? Oke, Bapak Ibu, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi bagi kita mewujudkan keyakinan kepada peserta didik yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam peningkatan kompetensi guru untuk pengelolaan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, kita akan belajar pada kegiatan hari ini 6 kegiatan. Jadi konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu adalah, yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, yang keenam segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kegiatan ke depan ini. Nah, Bapak dan Ibu guru, coba diperhatikan ke layar.
Nah, sekarang saya minta dari Bapak dan Ibu guru genggam. Salah satunya menggenggam. Tolong Kepalkan. menggenggam. Satu orang menggenggam, satu yang akan berusaha membuka. Coba dipraktikkan. Ketika ada yang mau membuka ini boleh dengan kata-kata membentak, boleh dengan kata-kata bujukan atau rayuan agar yang menggenggam itu mau membuka atau tetap dengan posisi yang semula. Nah, silakan Pak Haji menggenggam atau Marina yang menggenggam. Siapa yang menggenggam? Nah, silakan. Ayo buka. Boleh diraih, boleh digertak, boleh. Yang penting Ayo buka. berusaha untuk membukanya. Boleh. Ayo buka. Boleh. Buka ya. Coba berusaha untuk membuka genggamannya. Ya, dengan segala macam cara. Boleh dengan membentak atau boleh merayu. Ayo. Ini ada berantik. Anggap barang yang berharga sekali yang berusaha untuk diambil. Oke Bapak Ibu, dari permainan tadi itu, kira-kira siapa yang memegang kontrol? Apakah orang yang membujuk agar membuka genggaman tersebut atau yang menggenggam? Siapa? Menggenggam. Jadi yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi bukan karena gertakan dari orang lain, bukan karena bujukan dari orang lain. Yang untuk ketentuan kita mau membuka genggaman kita adalah kontrol diri kita sendiri, ya. Kalau yang bertahan itu adalah kontrol dirinya untuk bertahan. Kalau dia membuka mungkin ada rayuan lebih manis sehingga dia mau membuka genggaman tangannya. Nah, secara otomatis di situ ada motivasi dari orang luar, ada pengaruh dari orang luar. Tapi yang sebenarnya kontrol diri itu adalah dari diri kita sendiri. Kita mau membuka atau tetap menggenggam tangan kita. Oke Bapak dan Ibu guru, kita lanjut. Nah, di sini pergeseran paradigma, ya, teori kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Apakah itu sesuai atau tidak? Ilusi guru mengontrol murid. Yang sebenarnya adalah murid itu seperti yang dipraktikkan tadi, murid itulah yang mengontrol dirinya sendiri, bukan guru yang akan mengontrol murid. Nah, di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, pada pernyataan stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Padahal yang benar adalah realitas kebutuhan kita beda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Bisa jadi Ustaz tanggapannya seperti ini, yang lain pasti akan berbeda-beda, tergantung sudut pandang dari masing-masing orang. Terus stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya kita dalam keadaan diskusi, kita akan berusaha untuk mengontrol orang lain agar bisa berpandangan yang sama. Yang sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini stimulus respon. Padahal semua perilaku mempunyai tujuan, baik itu perilakunya yang menyimpang atau perilaku yang baik punya tujuan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi kan, apakah orang lain bisa mengontrol kita? Bisa kalau bisa kalau imannya lemah. Bisa kalau imannya lemah. Nah, selanjutnya di sini Bapak dan Ibu guru
model berpikir pada stimulus respon itu adalah berpikir menang kalah, yang sebenarnya harus diubah dari model berpikir yang menang-menang. Nah, Bapak Ibu, nah di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Jadi bagaimana kita membudayakan budaya positif ini di sekolah agar anak itu berbuat sadar tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman ataupun hukuman, biar dia tetap melakukan budaya-budaya yang positif. Nah, baik Bapak dan Ibu guru, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu tidak terlepas dari dimensi profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat di dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa Pak Haji? Beriman dan bertakwa pada Tuhan. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebenaran global, bergotong royong, kreatif. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan dalam diri siswa. Selain yang ada di dimensi proyek Pancasila, nilai-nilai apa yang perlu kita tanamkan kepada siswa, Bapak dan Ibu guru? Kira-kira bagaimana kalau ketika siswa kita itu tidak melaksanakan atau mengerjakan PR? Apa yang akan kita lakukan? Jadi nilai-nilai yang perlu kita tanamkan kepada siswa itu bagaimana siswa itu dapat bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan. Selain itu bagaimana ketika siswa itu harus punya nilai disiplin. Harus ketika kita melihat siswa kita itu mungkin ada yang mengganggu teman, berarti nilai apa yang perlu kita tanamkan? Nilai akhlak atau saling menghargai. Kita perlu tanamkan kepada siswa untuk bisa saling menghargai agar tumbuhnya proses lingkungan pembelajaran yang aman dan yang nyaman. Kita harus memberikan budaya-budaya disiplin positif kepada siswa yang sesuai dengan yang termuat kepada di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru perhatikan ke layar. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang ada di depan. Nah, motivasi kita ya pada umumnya motivasi manusia itu ada 3 ini ya. Ada 3 ini. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita berada di posisi yang mana? Mau ngambil bunga yang mana di antara 3 itu? Apakah Bapak Ibu? 3. Berapa? 3. Yang ketiga. Ustaz, posisinya sekarang di mana? Apakah melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman? Misalnya harus datang tepat waktu, misalnya karena takut gajinya dipotong, misalnya seperti itu. Mari kita pilih salah satu.
posisi kita di mana sekarang ini? Apakah kita berbuat sesuatu itu karena menghindari hukuman? Apakah saya berbuat sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Misalnya kita mengikuti kegiatan seminar atau pelatihan, tujuannya untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin apakah seperti itu motivasinya? Atau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri atau menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mari kita ingat jawaban kita atau pilihan kita ini. Nah, Bapak dan Ibu guru, kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah bentuk perbedaan-perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Selanjutnya, nah, dari bagan-bagan yang di atas, ya, bisa kita simpulkan atau jelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana? Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisikis ataupun kata-kata kasar. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati. Nah, ada kesepakatan antara murid dan guru. Nah, berikutnya adalah restitusi. Bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga murid bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sekarang kita berada di posisi yang mana? Apakah kita sebagai penghukum atau konsekuensi atau melakukan restitusi? Oke, Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini ada pernyataan. Mari kita teliti masuk ke konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk ke bagian mana? Bagian hukuman. Ustaz, bagian mana Ustaz? Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi terencana. Hukuman. Yang jawab hukuman, angkat tangan. Yang konsekuensi, angkat tangan. Angkat tangan. Konsekuensi. Oke. Terencana kan itu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang menjawab hukuman, ada konsekuensi. Ingat ya jawabannya. Terus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita akan lihat jawaban yang tepat ya. Ingat. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, ingat ya jawabannya. Terus selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Yang terakhir itu apa namanya? Yang selanjutnya membersihkan WC karena merusak pensil teman. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang bawa hukuman, ada yang konsekuensi. Hukuman. Restitusi saya. Selanjutnya yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi.
Konsekuensi. Oke, kita buktikan jawabannya. Betul. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang keempat mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada belajar, konsekuensi. Oke. Nah, Bapak dan Ibu guru, selanjutnya kita masuk ke materi dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, ya. Biasanya kita dalam melakukan kegiatan suka memberikan sebuah penghargaan. Tapi di sini kenapa ada pernyataan dihukum oleh penghargaan? Kira-kira bagaimana, apa yang maksud dari dihukum oleh penghargaan? Kenapa penghargaan bisa menghukum? Burung tapi yang amplop. Burung tapi yang amplop. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Hukum narasumber. penghargaan. Jadi di sini dihukum oleh penghargaan ini, maksudnya di sini menurut saya yaitu bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk tersebut. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dari pemberian penghargaan. Jadi maksudnya di sini ketika Ibu guru akan memberikan sebuah penghargaan kepada seorang siswa ketika dia sudah melakukan sesuatu, terus siswa yang lainnya itu tidak mendapatkan penghargaan apapun. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu tidak akan memberikan penghargaan kepada siswa tersebut, dia akan ketergantungan. Maksudnya di sini ketika tidak ada hadiah, anak itu akan malas belajar. Jadi itu termasuk ketergantungan. Jadi secara tidak langsung penghargaan ini sama dengan artinya yaitu hukuman. Terima kasih. Kalau dapat amplop setelah pelatihan gimana? Kalau dapat amplop setelah pelatihan gimana? Hukuman Dihukum oleh penghargaan. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Pak Andika Rahmatullah. Hukuman itu yang seperti tadi itu biasanya kita memberikan penghargaan kepada siswa yang paling berprestasi. Misalnya yang prestasinya prestasi 1, 2, dan 3. Terus yang keempat dan berikutnya tidak mendapatkan prestasi. Nah, di sana akan bisa menimbulkan rusaknya hubungan. Rusaknya hubungan antara siswa yang mendapatkan prestasi dengan yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya, untuk melakukan sesuatu itu akan bergantung kepada penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, anak tidak akan melakukan sesuatu. Nah, itu pengaruh jangka panjangnya. Ya, ketika kita memberikan penghargaan yang tidak terlalu sering, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita melakukan penghargaan yang terlalu sering, jadi anak itu bisa tergantung dengan penghargaannya untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini juga penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika ada penghargaan, dia berusaha untuk melakukan yang terbaik, ya. Tetapi ketika tidak adanya penghargaan, anak tidak akan terlalu antusias mengikuti kegiatan. Itu pengaruhnya, ya. Nah, bagaimana kita akan bisa menciptakan motivasi? Penghargaan itu biar termotivasi di dalam diri anak itu sendiri, agar anak-anak berbuat sesuatu tidak bergantung kepada penghargaan. Benar sekali yang dikatakan oleh Pak Andika tadi, bahwa penghargaan itu dapat merusak hubungan, dapat mengurangi ketepatan, dapat mengurangi kualitas atau kreativitas dari anak. Ketika adanya penghargaan, mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga atau semampunya untuk melakukan aktivitas tersebut karena dorongan dari penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan,
secara otomatis perlakuannya akan berbeda karena ada motivasi dari luar. Yang kita harapkan kepada siswa adalah bagaimana dia bisa termotivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk menunjukkan jati diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Halo Bapak Ibu, masih semangat? Halo. Apakah kita akan melakukan ice breaking dulu sebelum masuk ke materi berikutnya? Lanjut. Semangat ini. Semangat. Oke. Di sini kita masuk ke keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi di awal tadi kita telah membuat keyakinan kelas yang perlu kita sepakati sebelum memulai sebuah kegiatan. Nah, sekarang di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, selanjutnya, ayo. Jadi di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor? Ini masuk ke peraturan atau keyakinan? Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yakin bahwa itu penyakit. Keyakinan bahwa itu adalah penyakit atau tentang kesehatan. Yang nomor dua adalah keyakinan. Sekarang apa perbedaan dari peraturan dan keyakinan? Ayo. Peraturan dari luar. Baik, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh atau searah, istilahnya dibuat oleh misalnya guru atau petugas dan lain-lain. Tapi kalau keyakinan kelas misalnya dibuat berdasarkan kesepakatan. Misalnya kalau keyakinan kelas berarti kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau di saat sekarang keyakinan dibuatnya pelatihan, ya dibuat oleh misalnya narasumber dalam peserta, begitu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, jadi peraturan katanya itu harus satu arah. Jadi ketika kita guru membuat peraturan itu dibuat oleh guru itu sendiri dan guru yang menentukan jenis hukumannya, ya. Nah, itu peraturan bersifat satu arah. Kalau keyakinan itu adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, di sini di keyakinan itu termuat nilai-nilai kebajikan universal yang seperti tadi itu. Misalnya bersifat disiplin, bertanggung jawab, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini bentuk dari keyakinan kita harus disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini keyakinannya saling menghormati atau saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya ini berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini masuk ke Tertib. Menghargai orang lain. Atau kita ditanamkan keyakinan untuk bersabar. Nah, Bapak dan Ibu guru, kita masuk bagaimana membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Seperti yang tadi di awal kita mulai kegiatan, kita membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas dalam kegiatan ini. Seperti itulah kita akan membuat sebuah keyakinan kelas atau sekolah ketika kita mulai pembelajaran. Biasanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita lakukan
saat baru masuk tahun ajaran baru. Nah, di sini dijelaskan bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah kita atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kesepakatan apa yang mereka inginkan. Yang selanjutnya mencatat semua masukan. Ya, guru mencatat semua masukan. Yang selanjutnya ganti kalimat negatif menjadi positif. Misalnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita ganti dengan kalimat positif seperti apa? Jagalah kebersihan. Jagalah Kebersihan. atau buanglah sampah pada Tempatnya. Terus, misalnya, tidak boleh mengganggu teman. Bagaimana kita akan mengganti dengan keyakinan kalimat yang positif? Saling menghargai. Saling menghargai bersama Teman. Nah, itu kalau ada siswa kita yang menulis kalimat yang kalimat negatif, kita harus berusaha untuk mengganti menjadi kalimat yang positif. Karena tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari pernyataan-pernyataan siswa yang ditulis yang telah dikumpulkan, ditinjau pendapat mereka, kumpulkan dan susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Nah, selanjutnya kalau sudah ditentukan, kalau sudah ditinjau, tinggal menyetujui dan menandatangani. Nah, berikan siswa untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kalau sudah keyakinan kelasnya sudah terbuat, nah harus ditempel di tempat yang terbuka, harus di tempat yang bisa dibaca oleh siswa. Nah, biar ketika dia masuk kelas, biar dia paham atau biar dia tetap ingat apa keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, selanjutnya kita beranjak ke 5 posisi kontrol guru. Halo. Sudah kurang semangat ini. Mari kita ice breaking aja dulu. Oke. Diminta berdiri sebentar, biar semangat. Halo Marina. Kita akan ice breaking Marina menari di atas menara. Ya. Marina menari di atas menara. Kalau saya bilang Marina, otomatis gerakannya seperti ini. Menari akan bagaimana gerakan menari. Terus di atas pegang pundak. Menara seperti ini. Oke. Siap? Siap. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menara di atas. Marina menari di atas menara. Oke. Tepuk tangan kita semua. Oke. Di sini kita akan lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru itu yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, selama ini kita posisinya di mana? Mari kita simak. Di mana kita sekarang ini? Apakah kita sebagai penghukum atau kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau kita posisikan diri kita sebagai teman pada murid kita? Apakah kita sebagai pemantau atau manajer? Oke, kita lanjut. 11 nomor 2.
Nah ini pernyataan-pernyataan yang ini masuk kemana dia ini? Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah ini masuk ke yang tadi posisi kontrol penghukum atau merasa bersalah? Terus teman, pemantau atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Bersalah. Merasa? Bersalah. Ada yang pendapat yang lain? Ini buana. Terus yang kedua, Dengan kamu. Kamu tidak pernah benar. kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini Hukuman. masuk ke hukum atau membuat merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini masuk ke mana? Teman. Hukuman atau teman? Teman. Terus selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jawabannya adalah yang pertama, dengan adanya pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah pernyataan bagaimana kita membuat siswa kita itu merasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Biasanya kita melakukan nada yang membentak. Nah, ini adalah posisi penghukum. Kalau ada kata ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, itu posisi teman. Nah, posisi yang paling terbaik adalah posisi manajer. Kita akan menanyakan kepada siswa bagaimana siswa itu dapat menyelesaikan masalah. Nah, berikut ilustrasi video tentang bagaimana posisi kontrol seorang guru. Yang pertama posisi penghukum. Disconnected. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selanjutnya posisi merasa bersalah. Silakan tonton videonya, ilustrasi videonya. Merasa bersalah. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ilustrasi video tentang posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya
kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Apa nih, Bu? Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Maren. Kalau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa Silakan diperhatikan. Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Maren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Maren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Maren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Maren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Maren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Ada, Bu. Baik, Maren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Baik Bapak Ibu, dari ilustrasi video yang tadi kita sudah tonton bersama. Nah, bagaimana posisi kita bisa kita rasakan sendiri ya. Di mana posisi kita sekarang? Apakah kita masih di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, kalau di posisi penghukum, biasanya kita menunjuk atau membentak siswa. Kita berikan siswa itu hukuman yang berbentuk fisik ataupun verbal. Nah, adapun dampak dari hukuman itu, anak akan menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Itu adalah posisi penghukum. Yang selanjutnya, kalau posisi pembuat merasa bersalah, kita akan melakukan komunikasi dengan siswa itu dengan suara yang lembut namun tetap menyalahkan siswa. Yang selanjutnya, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru merasa menderita sebenarnya ketika komunikasi dengan siswa, ketika kita akan membuat siswa itu merasa bersalah. Dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Adapun posisi teman, nah di sini kita sebagai guru akan cenderung bersikap ramah, cenderung bersenda gurau bersama siswa atau menciptakan suasana yang hangat, yang bersahabat kepada siswa. Tapi adapun dampak dalam posisi teman ini, siswa akan bergantung kepada satu orang guru. Jadi ketika guru yang bersangkutan tidak masuk, nah di situ akan merasa ketergantungan. Nah, dan juga akan membuat siswa tidak mandiri. Nah, selanjutnya di posisi pemantau. Nah, di posisi pemantau ini ada bicara dalam ekspresi kita datar. Nah, kita akan merubah dari
identitas gagal yang tadi menjadi identitas yang berhasil. Nah, di posisi memantau, kita tetap memantau siswa dan tetap memberikan sanksi. Jadi kita akan menanyakan sebuah keyakinannya atau peraturan yang ada di sekolah. Ketika dia merasa melanggar, kira-kira konsekuensinya apa ketika melanggar? Misalnya dia terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya seperti apa? Selanjutnya posisi yang manajer yang terakhir, video yang terakhir tadi, suara netral. Nah, terciptanya identitas yang berhasil dari posisi manajer. Nah, kita dalam menyelesaikan masalah siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada siswa, dan kita berusaha untuk mencari masalah yang ada di siswa. Bagaimana memecahkan masalah? Tapi masalah itu akan terpecahkan sendiri oleh siswa, bukan guru yang memberikan solusi. Nah, dampak dari posisi manajer ini, murid akan menjadi mandiri atau percaya diri, dan murid akan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Sebentar lagi. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu guru. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, semua manusia itu bertahan, mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, apa? Kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, Bapak Ibu, pernyataan yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, di sini kebutuhan yang mana? Kebutuhan dasar yang mana? Kesenangan. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, di sini kebutuhan yang mana? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, di sini kebutuhan yang mana? Penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Ini Freedom. kebebasan. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke segitiga restitusi. Bapak dan Ibu guru, dalam segitiga restitusi ada 3 langkah ya. Ada 3 langkah dalam melakukan kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, biasanya dalam menstabilkan identitas, kita akan memberikan pernyataan kepada siswa bahwa ketika siswa itu melakukan kesalahan, bukan hanya kita itu langsung menghadik siswa, kita akan memberikan pernyataan penguatan kepada siswa bahwa orang lain juga bisa berbuat salah. Jadi bukan siswa itu satu-satunya yang pernah berbuat salah. Nah, itu di tahapan yang pertama, yaitu tahapan menstabilkan identitas. Nah, tahapan berikutnya dalam segitiga restitusi yaitu validasi kebutuhan. Nah, kayak yang tadi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam ya. Validasi kebutuhan apa yang tidak terpenuhi ketika siswa itu melakukan kesalahan ya, melakukan masalah. Dalam validasi kebutuhan itu, kamu, biasanya kita akan mengatakan pernyataan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, mengapa siswa itu melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu pernyataan ketika kita memvalidasi kebutuhan siswa. Nah, ketika siswa misalnya ribut ketika saat jam pembelajaran, adakah solusi yang bisa kamu tawarkan? Ya,
untuk mengganti kesalahan tersebut. Atau ketika siswa terlambat misalnya datang ke sekolah, bagaimana cara yang lebih efektif agar dia itu bisa masuk tepat waktu. Nah, selanjutnya tahapan berikutnya dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan ini biasanya kita akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi harus membuat kesepakatan kelas dulu. Ketika siswa melanggar kesepakatan kelas itu, kita akan melakukan segitiga restitusi setelah melakukan menstabilkan identitas, selanjutnya validasi kebutuhan, dan akan melakukan menanyakan keyakinan yang kegiatan yang terakhir dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya kita akan menanyakan kepada siswa itu ingin menjadi orang seperti apa, ya, apakah dia itu akan melakukan perubahan atau perbaikan dalam masalah yang sudah dilakukan. Jadi di sini dalam kegiatan restitusi ini bukan kita sebagai guru yang memberikan solusi, tapi siswa itu sendiri yang akan menawarkan solusinya sendiri. Nah, itu dalam kegiatan segitiga restitusi. Nah, berikut videonya. Kau Pak, bisa banget. Masa aku dikatain Pak Tina, Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kau banget. Oh, itu. Ya pasti kamu menghadapi kesal. Juga karena apabila ada yang menunggu kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kau banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena kau alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam aja Pak. Ya saya udah gini lah. Masa saya dituduh Pak Tina? Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Kamu tidak memiliki gambaran. Iya Pak. Saya masih bersabar dan hanya mengenal saja. Terus padahal saya pasti udah gini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsipal tidak? Enggak Pak. Sampai Pak di kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang itu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sama seperti orang lain. Harusnya saya menjadi emosi. Kamu meyakini tidak? Mengambil orang lain itu penting. Yakin lah Pak. Iya. Tidak harus saling menghadap. Namun ada juga keyakinan yang disepakati. Kita tidak marah. Saya bisa operasi. Ya dengan diri sendiri. Saya bisa sabar. Mau apa lagi? Kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini? Iya Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Ya, nantinya satu aktif. iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya jangan lah. Aku bangga dan sabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapaknya yang baik. Oke, Bapak dan Ibu Guru, tadi telah kita tonton bersama bagaimana kegiatan segitiga restitusi yang dilakukan, ya, dari salah seorang siswa. Bagaimana tahapan-tahapan menstabilkan identitas yang bisa kita
lakukan dengan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Dan kita yakinkan kepada siswa, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan Bapak, Ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dalam hal masalah tersebut, hanya tertarik untuk mencari solusi dalam masalah yang dihadapi oleh siswa bersama siswa. Selanjutnya pada tahapan validasi kebutuhan. Nah, di sini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, seperti yang dikatakan dalam video tadi. Kita sebagai guru menanyakan alasan siswa untuk melakukan kesalahan tersebut. Setelahnya kita akan berikan pernyataan kepada siswa bahwa bisa saja menjaga sikap tersebut, ya, tapi kita harus tambahkan sikap atau situasi yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana kita meyakinkan, menanyakan keyakinan kelas. Kita akan bertanya selanjutnya setelah melakukan stabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati bersama siswa. Terus nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Bisa kita pakai kata seperti itu. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ya, ketika anak tersebut mengungkapkan alasannya melakukan kesalahan tersebut, nah selanjutnya kita memberikan pertanyaan, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Jadi ketika seorang anak misalnya terlambat bangun atau terlambat datang ke sekolah, secara otomatis dia akan menawarkan sendiri dengan bangun lebih cepat atau tidur lebih awal atau membunyikan alarm seperti yang ada di video tersebut. Nah, selanjutnya sekarang kita berada di penghujung acara. Kita akan melakukan refleksi secara bersama, ya, refleksi atas kegiatan yang telah kita lakukan hari ini. Refleksi pertama di sini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Siapa yang mau memberikan refleksi yang pertama? Siapa Ibu Guru? Rasa apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Mari Bapak dan Ibu Guru. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mungkin nanti berbagi aja ya Ibu Guru ya. Jadi mungkin saya refleksi untuk nomor 1, mungkin nanti kesempatan bagi teman-teman untuk nomor berikutnya. Baik, jadi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan hal apa yang saya dapatkan dari kegiatan ini. Jadi hal baru yang mengubah paradigma saya di sini yaitu saya lebih memahami terkait dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang tadinya kita sebagai seorang penghukum, kita tidak tahu bagaimana kita menjadi seorang teman. Tetapi setelah mengikuti kegiatan ini, saya terutama di sini selaku peserta dan kegiatan ini, saya lebih memahami tentang posisi kontrol guru tersebut, di mana posisi kontrol guru yang paling ideal menurut saya dari pemaparan yang disampaikan Pak Muhammad Junaidi tadi. Jadi di sini posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Yang sebelumnya, sebelum mengikuti kegiatan ini, tentunya kita tidak memahami posisi kontrol yang mana yang ideal bagi seorang guru. Yang tadinya kita sebagai penghukum, sebagai teman, tetapi ketika mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh Pak Muhammad Junaidi ini, jadi mengubah paradigma saya tentang bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang ideal bagi peserta didik kita, sehingga pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu bisa berjalan dengan efektif.
Jadi 5 posisi kontrol guru itu menurut saya sangat menentukan sekali di mana kita menjadi seorang manajer bagi peserta didik kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Guru. Yang selanjutnya, Pak Ustaz, bagaimana refleksinya hari ini dalam kegiatan ini? Perasaan. Ya, terima kasih atas waktunya kepada Pak Muhammad Junaidi. Jadi di dalam situasi refleksi ini, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Jadi di mana awalnya saya sebagai guru, posisi perasaan saya dalam menghukum murid adalah dalam bentuk hukuman. Nah, seterusnya itu setelah mengikuti apa yang sudah dipaparkan atau diajarkan oleh CGB atau Muhammad Junaidi, saya berubah menjadi manajer gitu. Begitu Pak Jun. Terima kasih atas waktunya. Saya rubah menjadi. Oke, ya terima kasih. Dalam perasaan saya, terutama sekali saya posisi saya sebagai kepala sekolah, seperti yang kemarin itu kan selalu bersifat manajer, ya, selalu bersifat manajer dengan bahasa tidak bersifat merintah, tetapi mari kita bekerja sama. Nah, jadi dalam mengikuti session ini, jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu guru, antara lain, mari kita dekatkan diri kepada siswa. Kalau dulu semuanya adalah pada saat itu adalah menghukum ya siswa supaya dia mau belajar. Nah, tetapi kalau sekarang ini tugas dan kita semua ini adalah bukan mengajar ya, tetapi membimbing supaya siswa itu mau belajar. Nah, kalau dulu ya kalau memang tidak mau belajar atau tidak mengikuti, tidak mau disiplin dan lain sebagainya, kita hukum, bahkan kita caci dan lain sebagainya. Tetapi itu sudah lewat semua. Tetapi kalau sekarang ini adalah kita itu harus membimbing siswa. Jadi banyak perubahan-perubahan Bapak Ibu yang harus kita ini adalah merupakan wujud daripada SD 16 atau merubah pola kita mengajar dan mari kita dekatkan kepada siswa ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yang akan memberikan refleksi dalam kegiatan ini dari Ibu Surniati, silakan. Perasaan saya setelah mengikuti sesi ini adalah saya bisa melakukan keyakinan kelas yang sebelumnya saya tidak pernah melakukan keyakinan kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya kira kegiatan kita hari ini sudah berakhir. Nah, di sini ada kata-kata thank you. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang menyempatkan hadir, yang setia sampai akhir acara ini. Mari kita berkolaborasi seperti yang ditekankan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi itu kita bisa laksanakan atau implementasikan di kelas kita masing-masing. Bagaimana kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas, bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif kepada siswa kita agar terciptanya kelas yang nyaman dan nyaman, ya, yang aman dan nyaman, sehingga siswa itu siap dalam mengikuti pembelajaran. Mari kita laksanakan budaya-budaya positif, kita tanamkan kepada siswa agar siswa siap menerima pembelajaran. Budaya-budaya ini perlu kita tingkatkan ke depannya.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Junaidi selaku narasumber sekaligus calon guru penggerak angkatan 11. Luar biasa sekali Bapak Ibu guru hebat ya. Pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Junaidi ini sangat rinci sekali, sangat lengkap sekali, sangat terstruktur sekali. Kita berikan aplaus untuk Bapak Muhammad Junaidi. Terima kasih kami ucapkan. Baik, dengan berakhirnya kegiatan ini, kita lanjut ke kegiatan berikutnya yaitu acara doa kepada Bapak Hamdan SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifah wal bismillah wa sattaqwa wa istiqamah. Wa qul lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. ونور قلوبنا بنور دينك وطهر أعمالنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعانا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وبعدنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين وبركاته. الفاتحة. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Hamdan Eskop. Dengan berakhirnya susunan acara pada kegiatan siang hari ini untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita lapaskan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak dan Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah SDN 16 Bunmas yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Saya selaku MC di sini, selaku moderator di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.